Warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Titi Nuraini dari SMA Negeri 1 Klaten, akan mempersembahkan dari pembahasan soal untuk persiapan PAT yang tahun kemarin, yang 1 bulan yang lalu. Sebelumnya, kalian dalam kondisi sehat kan? Jaga kesehatan kalian dan stay at home, stay healthy, dan tetap waspada terhadap corona. Oke, kita bahas tentang persiapan PAT dari soal IC kemarin. Di pertanyaan yang pertama, yaitu adalah jelaskan integrasi dan disintegrasi. Nah, kalau kita bicara tentang integrasi, itu adalah segala sesuatu yang tidak ada kemudian dia menyatu, itu integrasi. Namun apa toh disintegrasi? Disintegrasi itu lepas. Nah, dari dua hal ini, disintegrasi bisa mengarah ke disintegrasi, disintegrasi juga bisa mengarah ke integrasi. Integrasi menjadi disintegrasi itu bila masyarakat itu adalah masyarakat chaos, saling curiga, ya kan? Nah, kenapa masyarakat ini saling curiga? Karena ada 3 hal. Apa tuh kemarin? Stereotype, iya. Kemudian apa? Etnosentrisme, ya. Kemudian yang terakhirnya adalah primordialisme. Benar. Nah, 3 hal inilah yang memunculkan saling curiga dan membuat masyarakat itu chaos. Namun, masyarakat yang chaos tadi akan memunculkan masyarakat yang baru atau new norma. Nah, new norma inilah yang akan memunculkan integrasi itulah. Nah, saatnya ini yang disebut reintegrasi. Oke, paham kan? Ya, saya rasa paham. Kalau sudah, oke, kita bahas ke soal yang selanjutnya. Soal selanjutnya adalah buatlah sebuah analisa singkat tentang stay at home dalam sebuah proses reintegrasi sosial. Ya, kita tahu bahwa stay at home tagar stay at home merupakan suatu nilai dan norma yang baru. Nilai ini muncul dari pengambil kebijakan yang dilakukan pertama kali dengan koersi, dengan paksaan waktu dulu. Namun sekarang sudah nggak ada kesadarannya masyarakat. Inilah yang memunculkan reintegrasi. Stay at home ini pertama kali memang koersi. Namun tapi karena sebuah kesadaran muncul nilai baru, ya kan? Nah, nilai baru inilah yang akan memunculkan sebuah reintegrasi. Oke, kayaknya gampang deh. Ini kayaknya udah ada pengaruhnya dengan yang tadi. Sekarang yang lanjutnya. Selanjutnya, sebutkan dampak negatif dari konflik. Kalau kita bicara tentang konflik, itu adalah sebuah perpecahan. Nah, di konflik ini, sebuah perpecahan ini bisa memunculkan kekerasan, tapi juga nggak bisa kekerasan, tidak akan terjadi sebuah kekerasan. Oke, dari sebuah konflik itu ada dampak negatifnya, yaitu retaknya persatuan dalam kelompok, terjadi perubahan sosial dan perubahan pribadi, dominasi, dan menimbulkan kerugian. Namun ada di sisi lain, ada sisi positifnya. Apa tuh positifnya? Muncul kekuatan yang lebih, karena ada permusuhan, kemudian muncul sebuah kekuatan yang lebih. Itu namanya dampak positifnya. Oke, paham ya? Oke, lanjutnya. Jelaskan dari masyarakat
dari masyarakat anonim menjadi masyarakat baru, integrasi menuju reintegrasi. Tadi udah dibilangin bahwa yang namanya masyarakat anomi atau masyarakat yang chaos, masyarakat yang tidak punya aturan, itu masyarakat yang terjadi disintegrasi. Dari masyarakat itu chaos, ya kan? Ini adalah masyarakat yang disintegrasi. Namun dari masyarakat yang chaos ini akan memunculkan sebuah masyarakat yang nilai normanya baru dan pemimpin yang baru pula. Ya kan? Nah, dari pemimpin baru dan nilai yang baru akan memunculkan sebuah kesepakatan baru. Nah, kesepakatan baru inilah yang disebut reintegrasi. Oke, paham kan? Oke. Nah, dari sini saya akan memunculkan sebuah nilai dan norma yang baru. Apa tuh? Ya, tip bermanfaat untuk lawan pandemi COVID-19. Yang pertama apa? Tetap olahraga. Kita selama olahraga, maka akan memunculkan sebuah imun. Imun, ya, akan memunculkan sebuah imun. Ya, sebuah imun. Nah, bentar, imun. Ya. Bentar, imun. Nah, kemudian yang kedua adalah adanya belajar iki ini imun. Kemudian yang kedua belajar di rumah, kita nggak keluar, hindari yang namanya crowded, hindari kerumunan. Dan karena dengan belajar di rumah. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.